Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan sehat kepada kita semua. Tak lupa, marilah kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bayu Mujrimi, SPDI, MPDI selaku dosen mata kuliah akhlak tasawuf, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dinda Wulandari, kelas 2A PAI Reguler Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 9 akhlak Islami. Baik, saya akan menjelaskan materinya satu persatu. A. Pengertian akhlak Islami. Akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang diajarkan Islam atau akhlak yang bersifat Islami. Dengan demikian, akhlak Islami adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarah daging, dan sebenarnya yang didasarkan pada ajaran Islam. Atau dengan kata lain, akhlak Islami adalah akhlak yang di samping mengakui adanya nilai-nilai universal sebagai dasar bentuk akhlak, juga mengakui nilai-nilai yang universal itu. Contohnya, menghormati orang tua itu termasuk sifat mutlak dan universal. Menghormati kedua orang tua dapat dimanifestasikan oleh pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi di mana orang yang menjabarkan nilai universal itu berbeda-beda. Seperti bagi orang Sunda, menghormati orang tua dengan cara mencium tangannya. Seperti orang Jawa, menghormati orang tua dengan cara sungkem sambil menggelesor di lantai. Dan bagi orang Sumatera, cara menghormati kedua orang tuanya dengan cara memeliharanya hidup bersama dengan anaknya. Akhlak Islami menurut Quraisy Shihab maknanya lebih luas daripada yang telah dikemukakan terdahulu, serta mencakup pula beberapa hal yang tidak sifat lahiriah, misalnya yang berkaitan dengan sifat batin maupun pikiran. B. Ruang lingkup akhlak Islami. 1. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Karena Allah lah yang telah menciptakan manusia. Terdapat dalam Quran surah At-Tariq ayat 5-7. Kedua, karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa penglihatan, pendengaran, akal pikiran, dan hati. Terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Yang ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan sarana yang diperlakukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lain sebagainya. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 12-13. Yang keempat, Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. Terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. Yang kedua, makna terhadap sesama manusia. Al-Quran menekankan bahwa setiap orang hendaknya didudukan secara wajar, seperti tidak masuk ke rumah orang lain tanpa izin, jika bertemu saling mengucapkan salam, dan ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan yang baik, tidak menceritakan keburukan seseorang, dan menyapa atau memanggilnya dengan sebutan buruk. Selanjutnya, agar menjadi orang yang pandai mengendalikan nafsu amarah, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda tak bernyawa,
Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar. Hal ini berarti tidak memberikan kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan yang terjadi. Berkenaan dengan Quran Surah Al-An'am ayat 38 ditegaskan bahwa binatang melata dan burung-burung pun adalah umat, seperti manusia juga. Sehingga semuanya seperti ditulis dalam Al-Qurtubi dalam tafsirnya tidak boleh diperlakukan secara niaya. Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa akhlak Islami sangat komprehensif, menyeluruh dan mencakup berbagai makhluk yang diciptakan Allah. Hal yang demikian dilakukan secara fungsional seluruh makhluk tersebut satu sama lain saling membutuhkan. Dengan demikian, akhlak Islami itu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan akhlak lainnya. Jika akhlak lainnya hanya berbicara tentang hubungan dengan manusia, maka akhlak Islami berbicara pula tentang cara berhubungan dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan lain sebagainya. Dengan demikian, masing-masing makhluk akan merasakan fungsinya di dunia ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.